Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Karena itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia calon penghuni neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, siapa saja yang bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Siapa saja yang bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang tinggal di situ. Siapa saja yang bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, salam sehat dan salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu semua. Pada hari ini bacaan Injil diambil dari Matius 23 ayatnya yang ke-13 dan sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di situ diceritakan bahwa Yesus sedang mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus berkata bahwa celakalah engkau, hai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Pernyataan Yesus ini terdengar sangat tajam dan sangat keras bagi kita semua. Sebetulnya apa yang menyebabkan Yesus begitu geram terhadap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini, bahkan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik? Pada zaman itu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah pemuka-pemuka agama Yahudi. Mereka merasa dirinya sebagai orang yang beragama, orang yang lebih saleh dari orang lain, orang yang lebih suci, bahkan mereka sudah melakukan dengan sempurna hukum-hukum Taurat itu. Maka mereka itu cenderung untuk mengajari, untuk menggurui orang lain, untuk melakukan hal-hal yang sama seperti mereka. Mereka menyuruh orang lain berdoa, padahal mereka sendiri ketika berdoa hanya untuk dilihat orang. Mereka menyuruh orang lain berderma, padahal mereka sendiri itu menelan atau menindas para janda dan orang-orang miskin. Bahkan mereka juga menyuruh orang-orang itu untuk beristirahat, tidak bekerja pada hari Sabat. Padahal mereka sendiri pagi-pagi benar, sebelum hari Sabat itu mereka sudah melepaskan ternaknya di ladang supaya ternak-ternak itu bisa makan
kemudian mereka melakukan hari Sabat itu. Nah, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka menyuruh-nyuruh orang apa yang dia sendiri tidak mau lakukan. Hal ini di mata Yesus adalah suatu hal yang sangat tidak baik, yang sangat Yesus benci, karena ini adalah mencerminkan kemunafikan mereka. Oleh sebab itu, Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai orang-orang yang munafik." Bapak dan Ibu, lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita ini menjadi murid Yesus, apakah kita ini sudah meneladani cara hidup Yesus? Kita sudah tahu persis bahwa Yesus itu tidak suka dengan orang-orang yang munafik. Maka ketika Yesus itu masih hidup di dunia ini, masih tinggal bersama dengan kita di dunia ini, dia sudah memberikan teladan, dia sudah memberikan contoh dengan seluruh hidupnya sendiri. Bagaimana dia itu berinteraksi dengan orang, bagaimana dia itu berkomunikasi dengan orang, cara memperlakukan orang lain, cara dia bertutur kata, cara dia beribadah, cara dia berdoa, semua itu sudah dicontohkan oleh Yesus. Oleh sebab itu, kita sebagai muridnya, kita pun harus meneladani Yesus, meneladani cara hidupnya yang dia sudah contohkan kepada kita itu. Ketika kita sudah meneladani hidup Yesus, maka kita pun harus menjadi teladan bagi sesama kita. Nah, keteladanan itu bisa kita mulai dari rumah sendiri. Mengapa begitu? Karena ketika kita berada di rumah sendiri, kita berada di dekat orang-orang terdekat kita, maka disitulah kelihatan watak asli kita, kelihatan karakter asli kita. Apakah benar saya sudah memiliki karakter seperti Kristus? Apakah benar saya sudah menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita? Atau malah saya menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita? Ada pepatah yang mengatakan action speaks louder. Maka daripada kita memberikan nasihat kepada orang-orang, lebih baik kita itu memberikan contoh keteladanan hidup seperti yang sudah Yesus teladankan kepada kita. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan memberi contoh, misalnya seorang ayah ketika dia menyuruh anaknya, "Jangan merokok nak kamu," tetapi dia sendiri merokok. Apakah menurut Bapak dan Ibu, anak ini akan mengikuti nasihat ayahnya atau dia akan melihat contoh atau teladan hidup ayahnya? Maka Bapak dan Ibu, marilah kita diutus menjadi garam dan terang dimanapun kita ditempatkan. Kita menjadi teladan, kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita menampilkan wajah Yesus, kita menampilkan karakter Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu, saya akan tutup renungan ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah mengingatkan kami untuk memiliki karakter yang baik yang telah Engkau teladankan dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi teladan, menjadi contoh bagi sesama kami agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan boleh boleh memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bersekutu dengan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.